Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dedi Hermawan. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang atletik. Atletik adalah aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara alamiah. Dan juga atletik bisa disebut sebagai ibu olahraga. Kenapa bisa disebut sebagai ibu olahraga? Karena atletik ini adalah olahraga yang tertua. Dan juga atletik ini semua gerakannya secara alamiah juga terdapat daripada setiap cabang olahraga seperti basket, bola kaki, badminton, dan nomor yang lainnya. Karena itu atletik bisa disebut sebagai ibu olahraga. Ya, dalam nomor atletik ada beberapa nomor yang diperlombakan seperti jalan cepat. Jalan cepat ada jarak yang diperlombakan untuk remaja, junior, dan senior. Untuk remaja, putra-putri, jarak yang diperlombakan adalah 3 kilo, 5 kilo, 3.000 atau 5.000 meter. Sedangkan untuk junior ada 10 km. Lalu untuk senior ada 20 kilo. Dan kebetulan pada saat Asian Games ada yang diperlombakan yaitu 50 km. Lalu gerak jalan. Gerak jalan juga ada diperlombakan dalam cabang atletik. Dalam gerak jalan ada yang diperlombakan berupa individu dan juga ada yang kelompok. Hanya untuk gerak jalan, untuk menentukan kemenangan berbeda daripada jalan cepat. Kalau jalan cepat, menentukan kemenangannya adalah yang tercepat, tetapi sesuai daripada aturan-aturan teknik untuk jalan cepat. Sedangkan untuk gerak jalan, untuk menentukan kemenangannya adalah yang pertama kekompakan, yang kedua adalah ketepatan. Contoh, misalnya kita melakukan gerak jalan dari 100 kilo, contoh. Untuk 50 kilo pertama, mereka wajib masuk dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi intinya gerak jalan itu untuk menentukan kemenangannya adalah ketepatan dan juga kekompakan. Lalu kita masuk kepada nomor lari jarak pendek, ya, atau lari sprint. Itu ada nomor-nomor yang diperlombakan dalam lari jarak pendek. Yang pertama adalah 100 meter, 200 meter, 400 meter, 100 meter, 110 meter gawang, 400 meter gawang, ada 4 kali 100 meter estafet, 4 kali 400 meter estafet. Dan di sini saya juga belum masukkan, ada namanya 100 meter gawang untuk putri. Oke, ini adalah nomor yang diperlombakan untuk lari jarak pendek. Untuk lari jarak pendek ini menggunakan start jongkok dengan aba-aba bersedia, siap, go, bunyi peluit atau bunyi pistol. Oke, jadi di nomor lari estafet 4 kali 100 dan 4 kali 400 meter estafet ini ada teknik menerima tongkat. Ya, ada dua teknik menerima tongkat. Untuk 4 kali 100 meter estafet, teknik menerima tongkatnya adalah non-visual. Sedangkan yang untuk 4 kali 400 adalah visual. Oke, non-visual itu tidak melihat, sedangkan yang visual itu adalah melihat. Oke, lalu kita masuk kepada nomor lari jarak menengah atau bisa disebut dengan middle distance. Jadi di sini lari 800, 1500, 3000 dan 5000. Jadi di sini saya buat 300 karena kurang nolnya sedikit. Ya. Jadi untuk lari menengah ini menggunakan standing start. Menggunakan standing start. Jadi yang 800, 1500, 3000 dan 5000. Oke, sekarang kita masuk kepada lari jarak jauh, ya. Lari jarak jauh itu ada 5000 dan juga 10000. Kenapa di sini juga ada 5000, sedangkan di lari menengah juga tadi ada lari 5000 meter. 5000 meter ini adalah olahraga
nomor yang diperlombakan termasuk daripada menengah jauh, ya, juga menggunakan standing start atau Sekarang kita masuk kepada nomor lari maraton. Lari maraton itu jaraknya adalah 42,195 km. Ya, lumayan jauh. Sedangkan yang sekarang memiliki rekor untuk tingkat nasional adalah Agus Prayogo. Ya, dengan catatan waktu kalau nggak salah 2 jam 20 menit untuk jarak 42,195 km. Sekarang kita masuk kepada nomor lempar lembing. Sekarang kita masuk kepada nomor lempar. Yang pertama di sini ada nomor lempar lembing. Ya, nomor lempar lembing ada 3 teknik cara memegang lembing. Yang pertama adalah cara memegang teknik Amerika. Oke. Yang kedua adalah teknik Finlandia. Yang ketiga adalah teknik pegangan tang. Ya, berarti ada 3 cara teknik memegang lembing. Lalu berat yang diperlombakan untuk lempar lembing, ya, berat yang digunakan untuk lembing tingkat nasional untuk remaja junior dan senior, untuk remaja putri itu ada 500 gram, sedangkan remaja putra ada 700 gram. Lalu masuk kepada junior. Kalau untuk junior, berat putri adalah 600 gram, sedangkan untuk yang putra adalah 800 gram. Jadi yang senior sama seperti junior beratnya. Putri 600 gram, putra 800 gram. Sekarang kita masuk kepada lempar cakram. Lempar cakram, berat daripada cakram tersebut juga ada bedanya daripada junior, remaja, junior, dan senior. Untuk remaja, cakram putri yaitu 1 kilo. Kalau untuk cakram putri, khusus cakram putri, remaja, junior, dan senior itu sama. Remaja, junior, dan senior itu sama, yaitu 1 kilo. Sedangkan yang untuk putra remaja adalah 1,5 kilogram. Sedangkan untuk junior 1,7 dan senior adalah 2 kilo. Oke. Sekarang kita masuk kepada lontar martil. Untuk lontar martil, beratnya sama persis seperti tolak peluru. Ya, mulai dari remaja, junior hingga ke senior, beratnya sama seperti peluru. Ya, jadi beratnya untuk remaja adalah remaja putri yaitu 3 kg. Sedangkan remaja putra adalah 5 kg. Junior putri yaitu 4 kg. Sedangkan junior putra yaitu 6 kg. Untuk senior putri sama seperti junior yaitu 4 kg. Dan untuk senior yaitu 7,26. Ya. Jadi itu untuk lontar martil. Jadi perbedaan antara peluru dan martil, kalau peluru dia hanya menggunakan alat bulat saja, peluru bulat, oke, peluru besi doang. Sedangkan untuk lontar martil ada sambungan kawat baja, oke, yang akan untuk dilontarkan. Lalu kita masuk kepada tolak peluru. Untuk tolak peluru, beratnya sama persis seperti lontar martil yang saya sampaikan tadi, hanya teknik dalam melakukannya berbeda. Ya, teknik untuk melakukannya ada 4. Yang pertama standing, ya, standing menyamping daripada arah tolakan, tetapi tidak menggunakan awalan ataupun step. Lalu yang kedua ada namanya ortodok. Ortodok yaitu menyamping daripada arah gerakan, tapi menggunakan awalan ataupun step. Ya, yang ketiga adalah
O'Brien. O'Brien adalah membelakangi daripada arah tolakan. Dan terakhir adalah rotasi, memutar daripada arah gerakan. Ya, itu adalah di nomor lempar. Sekarang kita masuk kepada nomor lompat. Di nomor lompat ada 4 nomor yang diperlombakan. Ya, ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat tinggi galah. Untuk nomor lompat jauh, ya, ada 3 teknik yang digunakan untuk pada saat di atas udara. Ya, ada 3 teknik yang digunakan pada saat di atas udara. Yang pertama adalah gaya jongkok, yang kedua adalah gaya lenting, dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Untuk sektor yang digunakan dalam lompat jauh ada namanya bak pasir, dan juga ada awalan yang digunakan untuk lompat jauh. Panjang daripada bak pasir yaitu 9 meter, sedangkan lebarnya ada yang menggunakan 2,75 dan juga ada yang menggunakan 3 meter. Lalu awalan daripada lompat jauh. Awalan daripada lompat jauh kurang lebih 45 meter. 45 meter. Dan juga ada titik tumpu daripada lompat jauh, jaraknya dari bak pasir yaitu 1 meter. Ya, ada 1 meter. Jadi untuk di nomor lompat jauh, dalam pertandingan jika terjadi untuk di nomor lompat jauh pada saat mendarat, sekarang kita masuk kepada nomor lompat tinggi. Untuk nomor lompat tinggi sama seperti lompat jauh, ya, menggunakan 1 tumpuan, yaitu salah satu kaki kita yang terkuat. Hanya perbedaannya dari sektor. Kalau untuk nomor lompat jauh, sektornya ada di bak pasir, sedangkan yang untuk lompat tinggi ada di matras. Ada 3 teknik yang digunakan untuk lompat tinggi. Yang pertama, tekniknya adalah teknik gunting. Yang kedua adalah teknik straddle atau teknik berguling. Dan yang ketiga adalah gaya flop. Ya, gaya flop seperti kita melakukan kayang di atas mistar. Itu adalah untuk nomor lompat tinggi. Sekarang kita masuk kepada nomor lompat jangkit. Untuk nomor lompat jangkit, ya, sektornya sama seperti lompat jauh, menggunakan bak pasir dan juga ada awalan. Hanya berbeda daripada satu lagi tumpuan. Tumpuan untuk nomor lompat jangkit ada 3. Ya, yang pertama adalah 9 meter, yang kedua 11 meter, dan yang terakhir adalah 13 meter. Jadi untuk nomor lompat jangkit ini pada saat pertandingan itu 1 tumpuan yang diperbolehkan sesuai dari permintaan kita yang pertama. Misalnya kita meminta tumpuan 13. Jadi untuk lompatan pertama hingga akhir tetap 13 meter. Jadi cara pelaksanaannya, ya, ada yang namanya hop step, ataupun kalau misalnya dia menggunakan kaki kanan yang pertama berarti kanan kanan kiri, ataupun kaki kiri kiri kanan. Ya, itu cara melakukan daripada lompat jangkit. Lalu kita masuk terakhir di nomor lompat tinggi galah. Nomor lompat tinggi galah, ya, sama seperti lompat jangkit untuk sektornya, menggunakan matras dan juga mistar. Ya, hanya untuk lompat tinggi galah matrasnya lebih besar daripada lompat tinggi biasa, dan juga cara melakukannya berbeda. Kalau untuk nomor lompat tinggi galah menggunakan alat, ya, untuk mencapai ketinggian seperti galah. Oke, ini adalah nomor lempar. Jadi dalam aba-aba, prinsip latihan start jongkok pada lari jarak pendek. Jadi ada aba-aba bersedia, atlet menempatkan diri pada balok start
dengan berat badan dibagi seimbang pada lutut belakang dengan lengan. Oke. Dan kedua, aba-aba siap. Ketika siap, atlet melengkungkan tubuhnya, pinggul diangkat ke atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Dan yang terakhir, aba-aba iya ataupun bunyi pistol. Kaki yang berada di belakang diluruskan dengan kuat dan kaki di belakang digerakkan ke depan. Itu adalah prinsip latihan start jongkok pada lari jarak pendek. Sekarang kita masuk kepada teknik menuju garis finish. Dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan cara lari terus secepat-cepatnya melewati garis finish dengan tidak mengubah posisi lari. Saat akan menyentuh pita melewati garis finish, dada dicondongkan ke depan. Saat akan menyentuh pita, dada diputar sehingga salah satu bahu maju ke depan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud di sini, pada saat kita menuju finish, ya, usahakan yang terlebih dahulu masuk finish itu adalah dada ataupun torso, ya, torso, dada. Jadi kalau misalnya kepala yang duluan atau kaki, tangan itu tidak terhitung. Tetap yang akan dihitung adalah dada, torso ataupun bahu. Ya, itu adalah teknis menuju garis finish. Oke, jadi untuk yang dilombakan di Olimpiade adalah nomor estafet, operan tongkat ada 2 cara. Ini yang sudah saya sampaikan juga tadi. Oke, cukup sekian materi kita di atletik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.